mainan baru loh. Mainan baruku itu Lego. Jadi semalam papa mamaku baru beli mainan baru. Teman-teman, ada nggak mainan Lego di rumahnya? Apa? Ada. Kalau ada, nanti kita main sama-sama ya teman-teman. Ye 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 ye. Halo Dodo. Sepertinya saya mendengarkan kabar sukacita. Iya dong Dodo, aku baru beli mainan baru. Widih, bisalah aku minjam. Janganlah Dodo, kalau Dodo yang minjem aku nggak mau ngasih loh. Loh. Sebentar aja aku minjam loh. Enggak lah Dodo, aku nggak mau lagi mainanku hilang kayak kemarin. Sebentarnya mendadak pernah aku hilangkan barang-barangmu. Kemarin itu loh Dodo, masa kamu lupa? Aku nggak mau minjemkan lagi, nanti takutnya mainan baru hilang. Apalagi lecet, nggak mau lah aku baru itu Dodo. Sebentar aja loh cantikku. Gak mau, aku Dodo mau kamu rayu-rayu pun aku nggak bakalan ngasih. Jelek kali kau pelit kali ini. Loh, Dodo kok mau Pelit kali gak mau laku kawan samamu. Dodo, masa gara-gara nggak mau kupinjamkan, kamu jadi nggak mau berteman sama aku? Gak mau lagi aku berkawan samamu. Dodo, kita kan teman baik. Hah? Dodo, jangan kayak gitu lah. Tak mau lagi aku berkawan samamu. Seumur hidupku, aku tak mau lagi berkawan. Ya gimana dong? Mulai sekarang, hubungan aku dan kamu putus. Putus. Teman-teman, Dodo nggak mau lagi teman sama aku gara-gara aku nggak mau minjamkan. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia. Halo jagoan-jagoan Cigo. Wih, udah nungguin dari tadi ya. Aku terlalu asik nyanyi-nyanyi sendiri nih. Walah, emosi. Loh, si Dodo kenapa ya? Palak kali aku. Gara-gara apa? Wak, nakan salah. Palawak. Iya, gara-gara apa? Palak kali aku. Teman-teman kita loh. Siapa? Aku ceritalah samamu ya. Apa itu? Hari ini aku balak kali loh. Johnny. Kenapa? Kan si Sari ada mainan barunya. Loh, bagus lah. Ada mainan baru kita juga nanti bisa kita pinjam. Tapi kenapa? gak mau dipinjamnya sama kita. Loh, Balak kali aku. kok bisa kayak gitu? Gak tahu kenapa dia bilang gak mau dikasihnya. Apalah. Sebentarnya aku minjam mainannya. Oh, dia gak ngasih pinjam samamu. Iya, lagi bang. Lagi Johnny. Apa itu? Dengar. Hah? Dia gak mau kasih samamu juga. Makanya aku palak kali aku. Berarti aku juga gak mau dikasih pinjamnya. Betul. Makanya aku balak kali sama dia. Gue usah lagi berkawan sama dia ya. Kok gitu dia ya? Makanya itu gue usah lagi berkawan, oke? Memang gitu dia bilangnya. Iyalah. Halo Johnny, halo Dodo. Siapa itu? Datang lagi Dini. Gini mau sama sini. Sini Bang Tali, ada Bang Tali sini. Halo Bang Tali. Wah, kayaknya Apa ini tadi? ceritanya seru kali nih ya. Oh seru kali ini. Lagi menghakimi siapa nih Sari? Oh, menghakimi. Iyalah. Mau sih aku. Coba ceritakan, aku pengen tahu cerita apa sih? Sampai Dodo kayaknya lagi kesel juga ini. Oh jelas lah Ben. Wak makan salah. Pala wak. Apa masalahnya rupanya? Gini bang. Apa Ada itu? mainan si Sari. Mainan barunya logo. Logonya. Lego. Lego. Lego yang ada. Terus. Gak mau dipinjamnya bang. Iya, terus? Kenapa nggak mau dipinjamkannya samamu? Ya aku gak tahu lah. Sebentar ya aku pinjam. Katanya nanti rusak. Malah gak pernah kerusakan. Hilangkannya. Itu alasannya, makanya nggak mau dikasihnya samamu. Karena takut kau rusak kan? Terus bang. Gak katanya lagi. Dia gak mau ngasih lagi sama si Johnny ini. Iya. Gak mau dikasih Iya. pinjamnya sama kami. Dibilangnya gitu dibilang si Sari samamu gitu Johnny. Si Dodo yang ngasih tahu bang. Oh si Dodo yang kasih tahu. Memang dibilang si Sari nggak mau dikasih pinjam sama si Johnny. That's right man.
Serius? Iyalah, emosi aku. Aduh. Mungkin Dodo ini pernah minjam tapi nggak bertanggung jawab Dodo ya. Makanya Sari nggak kasih. Eh, Ayo. Mungkin pernah. Pernah? Cuma sekalinya bang. Serius emang sekali. Kalian sering bermain loh. Iya Cuma sekali. Sekali main langsung ada aja yang hilang. Sekali main langsung ada yang hilang. Iya. Ya wajar lah si Sari nggak mau kasih pinjam. Masa nggak mau dipinjamnya bang? Waduh. Itulah Dodo. Mungkin karena Dodo sering pinjam terus hilang. Sari nggak percaya lagi sama Dodo. Memang tadi Sari ngomong kalau misalnya si Sari juga nggak mau kasih pinjam sama si Joni. Ayo. Gak ada sih. Dodo ini bohong pun. Biar ada kawanku. Biar kami nggak kawani si Sari berarti itu ya. Namanya Depala. Oh, Supaya iya. aku pengaruhi dia. Iya. Bohong dia Bang Talim. Aduh, Dodo nggak boleh gitu Dodo. Nggak boleh menjelek-jelekkan si Sari kawannya ya. Mau aku? Gak mau Dodo, aku. ayo dengerin abang dulu. Dodo ini, Dodo kan udah pernah nggak bertanggung jawab. Jadi wajar dong Sari nggak percaya sama Dodo. Lain kali Dodo ketika minjam barang supaya Sari percaya, Dodo harus bertanggung jawab lah. Kan salah Dodo juga nggak bertanggung jawab makanya nggak mau dikasih pinjam. Iya kan, sih Joni? bang. Iya kan Joni? Iya Bang. Iya, Joni pernah minjam barang sama Sari? Pernah lah Bang. Dikasih? Kasih. Wah, Kenapa? Karena aku bertanggung jawab. iya. Jadi Dodo, kalian itu harus saling menjaga kerukunan. Betul itu Bang. Gak boleh menceritakan si Sari supaya si Joni benci sama Sari ya. Nggak boleh menggosip kan Bang. Iya, gak boleh menggosip. Kalian itu harus jaga kerukunan pertemanan kalian. Oke Bang. Oke? Nanti Dodo minta maaf lah sama Sari ya biar hubungannya baik kembali. Ayolah Dodo. Takkan mau aku. Aduh, gimana ini teman-teman? Dodo nggak mau. Ayolah Dodo kan harus mau nih. Karena anak Tuhan harus mau dong berdamai, Harus, menjaga Bang. kerukunan. Iya dong, sebagai anak Tuhan. Iya kan Joni? Betul sekali. Iya. Ya udahlah bang. Oh, nanti minta maaf ya sama Sari ya. Iya bang. Oke. Harus kutengok ya. Iya harus tengok sama si Joni ya. Nanti Tengok bohong kan lagi. Joni ya. Nanti bohong lagi deh Bang. Oke. Iya. Oke. Jagoan Siku, kita hari ini pasti semangat, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya yang pimpin mereka Ekle. Oke jagoan Sigu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah Tuhan supaya ibadah kami terus berjalan dengan lancar dan juga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Amin. Jagoan Siku, mari kita angkat lagu pujian kita. Ku kasihi kau dengan kasih Kristus. Semangat ya Jagoan Siku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di
Jagoan Sigu, hari ini kita harus semangat, amin. Sebelumnya kita punya kata kunci loh. Kita ucapkan sama-sama ya Kak Ekle. Oke Kak Nova. 1, 2, 3. Saling mengajar dan menegur di dalam Kristus untuk kerukunan. Jagoan Sigu, kita ucapkan sekali lagi ya. Apa kata kunci kita Jagoan Sigu? Saling mengajar dan menegur di dalam Kristus untuk kerukunan. Jagoan Sigu pasti percaya kan Tuhan bahkan mengasihi kita. Jadi kita harus mengasihi Tuhan juga ya kan Kak Ekle? Iya Kak Nova, kita tuh harus jadi anak Tuhan. Iya. Aku senang jadi anak Tuhan. Tepuk tangan dengan semangat ya Jagoan Sigu. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Apa sekali lagi? Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong, amin. Kita angkat sekali lagi ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Baik Jagoan Sigu, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita ucapkan ayat persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, berkatilah Tuhan supaya kami memberikan dengan sukacita. Dalam nama-Mu kami doa, amin. Oke Jagoan Sigu, selamat memberi. Lagi berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Baik Jagoan Sigu, kita mau menyembah Tuhan, kita siap
kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Tak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau yang selalu menyertai kami dari pagi hari, sore hari, hingga malam hari Tuhan. Kami sangat bersyukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, hari ini Bapa kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati kami dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Kau yang berkati jagoan-jagoan siku yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hendaklah mereka bukan cuma mendengarkan, tapi mereka mau melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel,
bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Halo jagoan Sigu, gimana kabarnya? Wah, senang sekali ya. Kita hari ini ketemu lagi di ibadah hari Minggu Gereja Anak Sigu. Semua udah pada semangat ya? Tadi kita baru menyaksikan videonya tentang Daniel, bagaimana dia begitu luar biasa, dia cinta kepada Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekitarnya menggosipi dia, membuat perpecahan, tapi Tuhan menolongnya. Nah, ada hal yang luar biasa yang hari ini kita mau belajar. Kita ini adalah jagoan-jagoan Sigu. Masih ingat ya, tema kita untuk bulan-bulan ini adalah tentang menjaga kesatuan hati. Amin. Kita harus menjaga kesatuan hati. Nah, kalau kita lihat yang tadi, bagaimana di kerajaan Persia, mereka tidak menjaga kesatuan hati. Dan apa yang terjadi? Sebenarnya mereka sedang menciptakan kekacauan. Ya. Nah, masih ingat nggak kata kunci kita yang sudah disebutkan dari tadi? Apa itu? Yaitu kita saling mengajar, saling menegur dalam Kristus untuk kerukunan. Amin. Kita harus menjadi pribadi-pribadi jagoan Sigu yang berpartisipasi aktif untuk menjaga kesatuan. Di mana? Di mana saja. Mau di rumah, di gereja Anak Sigu, di sekolah, dimanapun kalian berada. Ayo kita sama-sama aktif untuk menjaga kesatuan hati. Amin. Baik.
Om Ebit mau ajak kita untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-16. Oke? Om Ebit akan bacakan, kalian bisa lihat di layar. Ya, oke. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jagoan Sigu yang luar biasa, firman Tuhan di dalam Kolose 3 ini mengatakan bahwa hendaklah kita satu sama lain saling mengajar dengan apa? Dengan segala firman Tuhan yang sudah kita terima. Dan setelah kita mengajar, sebaiknya kita menegur. Menegur siapa? Saudara-saudara kita yang ketika mereka sedang melakukan kesalahan. Nah, untuk menjaga kesatuan hati sebagai tubuh Kristus, di dalam komunitas, di dalam keluarga, ada satu hal yang perlu kita tegur dari saudara kita, yaitu apa? Ketika kita mendengar ada orang lain sedang mengucapkan atau menyampaikan informasi-informasi atau sesuatu tentang kelemahan orang lain. Kelemahan siapa lagi? Kelemahan otoritas. Siapa otoritas? Kelemahan orang tua, ayah atau ibu, ya, papa atau mama. Ketika seseorang dia mungkin kesal sama papanya, kesal sama mamanya karena didisiplin, mungkin dia bisa menceritakan kelemahan atau keburukan dari otoritas ayah dan ibu supaya mempengaruhi orang lain. Nah, ketika kita mendengarkan itu, apa yang kita lakukan? Firman Tuhan bilang apa? Sebagai seorang murid Kristus, kita harus mencegahnya. Bisa jadi memang yang dibilang itu benar gitu. Karena semua orang punya kelemahan, bukan? Siapa di sini jagoan Sigu yang nggak punya kelemahan? Semua kita punya kelemahan, ya. Dan kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi jangan sampai kelemahan atau kesalahan yang pernah terjadi itu dijadikan alat supaya mencari sekutu, ya, teman-teman, untuk memusuhi seseorang. Nah, ini nggak benar. Waktu kita mendengar itu jagoan Sigu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berani mengkonfrontasi. Apa yang konfrontasi, ya? Kita berani menghadapi dan ngomong sama dia. Halo saudaraku, itu nggak benar yang kamu lakukan, ya. Karena apa? Itu akan menimbulkan rasa kemarahan, kekecewaan kepada seseorang, sehingga kita akhirnya memusuhi seseorang, dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan. Maka kita jauh dari apa? Dari kerukunan. Ingat loh, kita udah belajar di dalam Mazmur 133 dikatakan bahwa ketika kita rukun bersama, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya buat kita. Apa yang kita inginkan? Apakah kita ingin kekacauan terjadi? Pasti jagoan Sigu nggak mau, kan? Yang kita inginkan adalah Tuhan memberkatin rumah kita, Tuhan memberkati keluarga kita, papa mama kita, abang kakak adik saudara-saudara kita, rumah kita rukun. Itu yang kita inginkan. Nah, kalau kita ingin berkat Tuhan, ayo dong kita jaga. Ya, ketika ada saudara kita yang sakit hati, lebih bagus apa yang kita lakukan? Kita kasih dia dorongan supaya dia menyelesaikan kepada seseorang di mana dia kesal atau sakit hati. Itu yang kita lakukan. Jangan malah kita dengerin, kita diamkan sehingga dia mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain. Sama seperti para pegawai yang ada di kerajaan Persia, kan? Ketika seseorang gak suka sama Daniel, mereka ceritain apa ya keburukan Daniel. Mereka gak nemukan. Mereka cari-cari kesalahan Daniel, gak temukan. Tapi mereka menemukan satu celah di mana Daniel sangat rajin berdoa, dan mereka jadikan itu untuk menghancurkan Daniel. Tapi Tuhan membela Daniel, ya. Nah, kalau kita ketemu dengan orang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita berperan aktif untuk kita mengatakan, teman, gak boleh begitu. Ya, ada satu kisah di dalam Alkitab, ya, yang akan kita lihat sama-sama. Ini kisah ini adalah anaknya Daud yang bernama Absalom. Ya,
Teman-teman, mungkin teman-teman udah pernah dengar cerita Absalom ya. Absalom ini dia punya dendam kepada Amnon dan akhirnya dia membunuh Amnon saudaranya, dan dia akhirnya pergi ke sebuah daerah kerajaan negeri Gesur gitu ya. Dan setelah beberapa lama akhirnya dia balik ke Yerusalem, tapi dia punya kepahitan yang belum diselesaikan. Teman-teman, apa yang terjadi? Ketika Absalom ada di Yerusalem, dia membuat sebuah tindakan. Tindakan apa? Dia menghasut rakyat supaya mereka membenci kerajaan Daud. Coba kita lihat ya, di dalam 2 Samuel 15. Om Mebit akan bacakan 2 Samuel 15 ayat 1 sampai ayat 6. Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyain, "Dari kota mana engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Jangan sigu, coba kita lihat di dalam 2 Samuel 15 ini betapa liciknya Absalom ya. Dia menghasut rakyat yang datang mendapat keadilan di kerajaan Daud, tapi sebelum masuk ke dalam kerajaan atau mungkin ke ruangan tempat mereka mengadu, Absalom udah mencegat orang-orang Israel, dan Absalom mengatakan begini, "Hei, kamu mau ngapain? Kamu mau menyelesaikan perkara ya? Hei, dengerin, perkara kamu bakalan gak diselesain sama raja, bahkan sama pembantu-pembantunya. Mereka gak peduli sama perkaramu. Ingat ya, aku yang peduli sama kalian." Coba kita lihat ini. Absalom begitu luar biasanya, begitu herannya kita, padahal itu kerajaan ayahnya, tapi karena ada kebencian, dia menghasut rakyat. Tapi lucunya ya, herannya kita, rakyat gak ada berani yang ngomong. Seharusnya mereka ngomong kan. Mereka yang pernah tahu kenapa mereka pergi kepada raja dan raja menyelesaikan masalah. Ingat gak kisah Salomo? Orang Israel begitu, mereka akan ditangani sebenarnya. Tapi rakyat gak mau ngomong gini, "Hei Absalom, kamu jangan ngomong seperti itu. Sekalipun bahkan gak ditangani perkara, karena ini jalurnya kami ngomong kepada raja, ya kami harus ngomong sama raja." Kalau seandainya rakyat ngomong gitu sama Absalom, kira-kira terjadi gak perpecahan dalam kerajaan itu? Gak bakalan. Tapi karena ada rakyat yang gak mau peduli, terjadi perpecahan. Lama-lama setelah 4 tahun kemudian, pengikut Absalom makin banyak. Orang-orang yang tadi dia mengikut Daud, mereka meninggalkan Daud mengikuti mengikuti Absalom. Nah, coba lihat. Akibat orang yang gak mau menyelesaikan, menanganin, menegur orang-orang yang gosip. Orang-orang apa lagi? Yang menceritakan kesalahan orang lain, yang cari keuntungan sendiri. Apa yang terjadi? Kerajaan ini terpecah. Tapi Tuhan hebat, dia bela kerajaan Daud. Absalom akhirnya mati dalam peperangan, dan Daud kembali dikokohkan kerajaannya. Nah, hari ini dari kisah Absalom ini,
kita belajar sesuatu. Apa itu? Mari kita jangan membiarkan ada peristiwa-peristiwa di mana orang saling menyalahkan, saling memburukkan, kita diam saja. Itu tidak baik. Itu akan mengacaukan kesatuan hati kita. Amin, jagoan siku. Sebuah cerita terakhir, ini kisah Daud juga, tapi kita belajar hal yang positif dari Daud. Ya, dari kisah Daud ini kita melihat juga di ayat 15 ya. Nah, pada waktu itu ketika Absalom sudah mempengaruhi sebagian besar orang Israel dan dia akan merebut kerajaan Daud di Yerusalem, Daud begitu merasa berpikir akan harus pergi meninggalkan Yerusalem. Dan mereka pergi ke sebuah tempat, ya, membawa semua para pegawainya dan juga panglimanya. Nah, uniknya di perjalanan apa yang terjadi? Di perjalanan mereka berjumpa dengan seseorang, yaitu yang bernama Simei. Jagoan sigu, kita lihat apa yang terjadi di kisah Daud ini. Daud menunjukkan karakter murid Yesus yang berbeda. Dia tahu dia harus menjaga hatinya, menjaga kesatuan di bangsanya. Amin. Beda dengan orang-orang Israel ketika mereka mendengar perkataan Absalom. Berbeda pula dengan para pegawai-pegawai di kerajaan Persia mendengar ketika ada seseorang mengatakan sesuatu yang buruk tentang Daniel. Beda kan? Apa bedanya? Daud ketika Abisai mengatakan sesuatu yang benar kan tentang Simei, ini orang gak layak hidup ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud bilang gini, Abisai, sarungkan pedangmu, biarkan dia ngomong. Jangan-jangan itu dari Tuhan. Kalau memang itu dari Tuhan, gak ada yang bisa ngalangin. Jangan-jangan Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada saya melihat orang ini. Apa yang dilakukan Daud? Daud menegur Abisai. Luar biasa, amin. Dan ketika itu terjadi, apa yang diterima oleh Israel? Absalom akhirnya kalah. Dan akhirnya kerajaan itu kembali kepada Daud. Apa yang terjadi dengan Simei? Simei pun bertobat loh. Ketika Daud kembali ke Yerusalem, melewati jalan di mana Simei mengutukin, justru Simei datang sujud, minta ampun, minta maaf. Apa yang terjadi? Bangsa itu bersatu, bangsa itu rukun, dan Tuhan memberkatinya. Ketika apa? Ketika ada seorang Daud, dia mau bertindak. Ketika ada perkataan-perkataan, sesuatu yang memecah belah atau yang membuat pertentangan satu sama lain, Daud berdiri tegak untuk mengkonfrontasi, mengatakan stop, jangan lakukan itu. Sekalipun itu sepertinya benar, tapi itu akan menghancurkan. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau memang ada masalah, ayo selesaikan sama orangnya. Jangan dikotorin pikiran orang lain, dikamirin pikiran orang lain. Amin, jagoan siku. Nah, ayo sama-sama saling mengajar, saling menegur di dalam Kristus Yesus untuk kerukunan. Kita jaga kesatuan hati kita di rumah, di gereja, di sekolah, dimanapun kita berada. Ayo kita jaga kesatuan hati dalam Kristus. Amin. Baik, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tundukkan kepala, kita tutup mata. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau berseru pada Tuhan. Kita mau berdoa biar Tuhan menolong kita untuk memiliki karakter ini, menjaga kesatuan hati, unity. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, kami bersyukur Bapa, kami belajar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami belajar supaya kami senantiasa menjadi jagoan-jagoan Kristus, murid-murid Yesus yang senantiasa menjaga kesatuan hati. Kadang-kadang mungkin kami bisa bertemu dengan orang-orang yang kesal, jengkel kepada orang lain, kepada otoritas, kepada ayah dan ibu, kepada pemimpin. Dan dia akhirnya mulai menceritakan hal itu kepada orang lain, sehingga orang lain bisa terkotori hatinya. Ini akan menimbulkan kekacauan. Ini akan menimbulkan teman-teman sekutu yang akan saling menyerang dan akan menimbulkan perpecahan. Hari ini Bapak, sadarkan kami untuk kami menjadi jagoan sigu yang berdiri tegak untuk berani mengatakan supaya berhenti melakukan itu,
kepada orang-orang yang mulai memfitnah, menggosipin, menceritakan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Supaya tidak terjadi perpecahan dan tidak terjadi kubu-kubu yang saling menyerang. Bapa, tolong kami Bapa, untuk kami saling mengasihi, saling mendukung. Kalau kami menemukan ada masalah, tolong kami untuk kami menyelesaikan secara pribadi kepada orang-orang yang bersangkutan, kepada orang-orang di mana kami bermasalah, diselesaikan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus, bukan malah mencari-cari teman sekutu untuk saling menyerang. Terima kasih Bapak, kami belajar dari kisah Daud, bagaimana dia menghentikan Abisai yang ingin menimbulkan pertentangan terhadap Simei. Tolong kami Bapa, mampukan kami Bapa, Allah Roh Kudus, Roh Bapa yang hidup, ajari kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman kita minggu ini adalah yang pertama, pemuritan setiap hari Kamis khusus kelas besar jam 7 malam. Yang kedua, Natal dilakukan ada yang offline dan yang online. Yang offline di gereja dan yang online live streaming via YouTube. Yang ketiga, tanggal 18 Desember pukul 15.00 adalah Natal kita. Yang keempat, bagi jagoan Sigu bisa menampilkan performnya di acara Natal dan mengirim videonya di grup Gereja Anak Sigu. Sekian pengumuman kita, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik jagoan Sigu, ibadah kita sudah selesai, luar biasa, amin. Mari kita tetap semangat, sekalipun kita nanti menghadapi ujian, akhir semester ini tetap semangat, amin. Jangan kendor semangatnya melayani Tuhan, berdoa dan merenungkan firman Tuhan, dan mengasihi sesama. Baik, ibadah kita sudah selesai, mari kita berdoa, kita lipat tangan kita, tundukkan kepala, dan kita tutup mata kita. Kita awali dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jagoan Sigu, kita angkat kedua belah tangan kita, kita terima berkat dari Bapa kita. Pulanglah dengan berkat dari Bapa Sorgawi, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang percaya katakan, amin. Amin. Terima kasih, semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Last Christmas I gave you my heart.